pertanyaan Pak Rich ya. Apa manfaat tasawuf di dalam kehidupan sosial secara umum, secara luas ya Pak ya? Oke, mungkin jawaban saya tidak akan bisa mendalam sebagaimana kalau kita bisa bicara berdua, dan saya tahu beliau sangat tahu jawabannya. Cuman dia mensodakohkan pertanyaan itu agar menjadi pengetahuan kita bersama. Oke, gini aja, saya berangkatnya dari Anda ngerti ya, ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tapi saya ngomongnya yang gampang aja. Anda makan tuh karena ingin ngerakoti sesuatu atau karena ingin sehat? Nah, jadi syariatnya itu mangan, thariqatnya mencari sehat, membangun sehat, ma'rifatnya sehat. Gitu nggak? Anda mencapai kesehatan berarti bermakrifat. Jadi sekarang bisa enggak makan tanpa urusan kesehatan? Bisa enggak? Bisa enggak Anda sehat tanpa makan? Bisa enggak mencapai kesehatan tanpa makan minum? Jadi seluruhnya menjadi satu kesatuan, betul enggak? Nah, jadi bisa enggak Anda sholat tanpa kerinduan kepada Allah? Bisakah Anda sholat tanpa menikmati pengabdianmu kepada Allah? Bisa enggak? Saya tanya lagi, bisa enggak engkau sholat tanpa ingat Allah? Jadi antara ingat Allah dan sholat itu bisa dipisah enggak sebenarnya? Enggak bisa. Jadi tidak mungkin ada orang menjalankan syariat tanpa hakikat. Dan syariat hakikatnya ini adalah jalan atau thariqat untuk mendapatkan makrifat. Makrifat itu apa? Tercapai sesuatu. Makrifat itu adalah Anda belum tahu TV menjadi tahu TV. Anak kecil belum bisa hitung-hitungan jadi iso hitung-hitungan. Anak kecil untuk tahu 4 kali 2 sama dengan 8 itu kan perlu dikasih tahu. Ketika dia belum tahu 4 kali 2 sama dengan 8, dia masih belum bermakrifat. Begitu tahu 4 kali 2 adalah 8, itu namanya makrifat kecil. Nah, jadi tasawuf itu tidak bisa dihindarkan. Semua orang membutuhkan tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu penyadaran dan penikmatan, kerinduan dan pengabdian kepada Allah. Maka ada yang jalannya pakai zikir itu supaya Allah mancep bener, ya. Nah, semua itu tidak bisa dielakkan oleh manusia. Semua manusia butuh tasawuf. Apa sebabnya nyun sewu ya? Apa sebabnya banyak teman-teman di Eropa itu mengalami kebingungan? Kalau di Korea aja, di Korea atau di Hong Kong. Di Korea itu Bu, saya sama Mbak Fia sering ke Korea dan terus disuruh ke sana. Hong Kong juga gitu. Ketemu TK, tapi saya juga punya teman-teman Korea sangat banyak. Jadi Korea itu saya kasihan sama orang di sana. Ya, kasihan. Kerja gampang, gaji besar, tapi mereka tidak punya waktu untuk menjadi diri mereka sendiri. Ketika Anda kerjakan, Anda bukan diri Anda, tapi Anda bekerja. Jadi orang Korea itu kerja menjadi bagian dari mesin besar yang namanya industri, betul enggak? Kerja keras dan mereka tekun, rajin, luar biasa, total profesional dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Begitu jam 8 malam pulang bingung. Saya ini siapa ya? Mosok saya hidup di dunia ngilangin itu. Akhirnya dia mencari dirinya. Siapakah diriku? Jadi jam 8 mereka mencari dirinya, tidak ada tempatnya. Maka mereka ke kafe, minum, kan itu kan. Kalau kayak Anda, begitu Anda sholat, Anda ketemu Allah sama dirimu. Yang tidak peduli kerjaannya apa, tidak peduli hidup di Indonesia apa, di Korea apa, di Amerika, tidak ada urusan. Yang penting aku dengan Allah, Allah dengan aku, kan begitu. Anda punya banyak jalan untuk menemukan dirimu. Nah, teman-teman Korea yang saya kenal itu tidak punya jalan. Begitu jam 8, bengi ya wes naik gak nang kafe atau di pinggir jalan bareng-bareng ngombe atau judi atau game segala macam, kan tidak punya jalan untuk ketemu dirinya. Karena ada rumus, kalau engkau kepingin ketemu Tuhanmu, maka temuilah dirimu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia akan mengerti Tuhannya. Wa man arafa nafsahu faqad arafa. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka setiap orang habis kerja keras, itu kan dia tetap harus kembali ke dirinya. Nah, orang Korea
Yang saya tahu mereka malam bingung. Maka terus setelah mabuk sampai ngantuk tidur, pagi kerja lagi gitu terus menerus bertahun-tahun. Nah sampean kan lumayan. Ono selawatan, ono yasinan, ono wiritan, ono zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ada gitu loh. Nah, teman-teman tuh enggak punya pengajian, enggak punya selawatan, enggak punya yasinan, enggak punya hadroh, enggak punya angkringan, yang enggak ada. Jadi Anda ini sangat beruntung sebagai manusia. Oke, ini sambil saya menjelaskan ya Pak Ridza, saya menjelaskan buat teman-teman supaya ilmu yang Anda tanyakan bermanfaat untuk mereka. Kalau Pak Ridnya udah beres. Jadi gini misalnya, sampean punya ID card, masing-masing, kartu identitas, betul enggak? Oke, apa kolomnya, kolom apa kartu identitas itu? Terus tanggal lahir. Saya tanya satu hal. Yang menentukan kamu lahir itu siapa? Pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian, siapa? Oke, Allah ya. Kamu bisa memilih sendiri enggak? Enggak bisa Anda ya. Jadi itu bukan identitas, itu namanya personalitas. Segala sesuatu yang ditentukan Tuhan itu personalitas. Bahwa sampean jadi sampean, tidak jadi yang sampean. Jadi itu diri uluhiyahmu, diri ketuhananmu. Tapi kalau kamu bekerja di kantor, boleh milih enggak kantor apa warung? Nah, berarti bukan Tuhan yang menentukan, itu pilihanmu. Maka itu namanya identitas. Identitas adalah pilihanmu. Kamu PKB, kamu Demokrat, kamu PDIP, itu identitas karena itu pilihanmu. Tapi kalau kamu adalah kamu, itu pilihan Allah. Itu namanya personalitas, bukan identitas. Sekarang di dunia ini orang tidak ngerti bedanya personalitas sama identitas. Bahwa engkau berambut keriting itu personalitasmu karena kamu tidak bisa. Kau nak bapak ibu sira aku tak gaya anak keriting, kau nak ceritanya. Kau nak ceritanya. Bener ya? Nah, ketika Anda bekerja itu Anda sedang mengerjakan identitas Anda. Tapi begitu Anda pulang ke rumah, temuilah personalitasmu, temuilah dirimu yang sejati, dirimu yang dari Allah, dirimu yang dari Allah melalui orang tuamu dan leluhurmu. Itu yang dilupakan di Indonesia. Orang Indonesia tidak menghargai leluhurnya. Orang Indonesia tidak menghargai asal usulnya. Bahkan Anda jadi orang NO, dari orang Muhammadiyah, jadi ISIS segala macam, Anda menomorsatukan ISIS dan menomorduakan Islam, betul enggak? Anda menomorsatukan NO dan menomorduakan Islam. Lebih penting mana jadi Muslim apa jadi Nahdliyin? Muslim. Nah kalau Muslim itu dari Allah, Islam itu dari Tuhan, maka dia termasuk personalitas. Dia lebih penting, kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, sekarang ayo kita kembali ke ketela. Jangan ribut soal gedok lawan krepek lawan kolak. Karena mereka semua menomorsatukan kolak, gedok dan kolak. Kalau orang Jawa ayam berkokok apa? Kukur kuruyuk. Kalau Sunda kongkorongkong. Madura kukurunu. Sekarang saya tanya, yang bener yang kongkorongkong ataukah kukuruyuk ataukah kukurunu? Yang bener yang mana? Aku tanya yang mana yang bener? Yang bener itu ayamnya. Jelas ya? Yang bener itu ayamnya karena ayamnya itu personalitas. Allah bikin kayak gitu. Terus kita mencoba menginterpretasikan, coba menirukan, kan begitu. Nah, cara kita menirukan beda-beda. Kalau orang Sunda menirukannya kongkorongkong, orang Jawa menirukan kukuruyu, orang Madura menirukan ayam tadi kukurunu. Kenapa kita saling menyalahkan di antara kukuruyu sama kukurongkong? Sekarang kan begitu yang terjadi di Indonesia. Saling menyalahkan, padahal yang benar ayamnya itu, kan gitu. Maka kalau kita kembali ke ketela, artinya kembali kepada yang Allah ciptakan. Ngerti ya Bu ya? Sebentar, masa kayak gak ngerti ya? Gini Bu, ini kayu apa Bu? Triplek terbuat dari kayu. Triplek yang bikin siapa? Dengan ilmunya dan teknologinya. Kayu berasal dari apa? Pohon. Yang bikin pohon siapa?
Bisakah manusia bikin pohon? Jadi pohon itu yang namanya personalitas. Triplek ini identitas. Karena pohon juga boleh dibiarkan jadi pohon aja, nggak perlu diapa-apain. Tapi kan manusia diberi akal sehingga dia bekerja sama Allah, mentakdirkan pasca kayu, dia takdirkan aja jadi triplek, jadi meja, jadi kayu, jadi gagang pisau, dan seterusnya. Itu namanya identitas. Maka jadi cangkul, jadi keris, jadi parang, dan seterusnya. Gitu ya Bu ya. Nah, Anda tidak bisa berhenti pada kayu tanpa menyadari pohon. Betul enggak? Anda tidak bisa berhenti pada pohon tanpa menyadari akar dan tanahnya. Betul enggak? Anda tidak bisa berhenti pada akar dan tanah tanpa menyadari yang menciptakan tanah, bumi, galaksi, planet, dan seluruh alam semesta. Betul enggak? Nah, itu yang namanya tasawuf. Menelusuri kesadaran sampai ke pangkal kehidupan. Apa pangkal kehidupan itu? Apa? Yang paling pangkal itu apa? Kalau tidak ada Allah, ada Anda enggak? Kalau tidak ada Allah, ada bumi enggak? Kalau nggak ada Allah, ada alam semesta enggak? Kalau nggak ada Allah, ada manusia enggak? Kalau nggak ada Allah, ada setan enggak? Jadi siapa yang bikin setan? Siapa yang bikin iblis? Siapa yang bikin dajjal? Jadi kamu jangan marah sama iblis. Dia bikinan Allah, dia tugasnya berbeda, ngelatih kamu supaya imanmu kuat. Kalau nggak digoda oleh iblis, kamu tidak akan latihan. Semua pemain-pemain UFC, boxing, WBA, WBO itu punya sparring yang hebat. Dan Anda diberi sparring yang luar biasa, yaitu iblis yang punya anak namanya dajjal dan punya turunan namanya setan. Itu sparring partnermu untuk membangun imanmu. Jadi jangan benci sama mereka. Tantangan, ayo wani gelut gitu. Tidak pakai kebencian. Anda ini sukanya benci itu loh. Di mana-mana ini kebencian. Indonesia itu benci semua Pak kalian. Di Facebook itu isinya benci, betul enggak? Jadi di masjid ini mudah-mudahan yang terjadi adalah kasih sayang, Rahman Rahim, ya. Karena tiap hari orang Islam oleh Allah disarankan untuk memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa sifat Allah? Yang disepakati 99, bisa 102, bisa lebih lagi. Tapi yang utama dari sifat Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lu sudah Rahman kok pakai Rahim segala? Pernah dijelasin loh Ustaz? Apa penjelasannya? Saya pakai penjelasan gampang aja. Kalau Rahman itu mulutnya mangap tak mingkem. Rahman, mangap ya. Berarti kalau mangap itu kan sesuatu yang terlempar keluar dan jauh. Nek Rahim mingkem berarti dia masuk ke dalam. Nah, ngene wis gampang wis, gak angel-angel. Jadi kalau Rahman itu cinta yang luas, kalau Rahim cinta yang dalam. Nah, jelas ya. Lebih dulu mana, meluas apa mendalam? Meluas dulu. Orang lain dulu yang dinomorsatukan. Betul enggak? Allah sendiri tidak mementingkan dirinya, dia mementingkan hamba-hambanya dulu. Maka bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Mangapse kait mingkem. Gitu ya. Nah, jadi cinta itu ada manajemennya. Cinta itu tidak hanya mendalam dan meninggi, tapi cinta itu juga harus meluas. Jadi orang harus horizontal, harus vertikal sekaligus. Harus dekat sama Allah, dan syaratnya dekat sama Allah adalah dekat sama manusia. Betul enggak? Anda harus bersatu dengan semua manusia, maka baru Anda bisa bersatu dengan Allah. Wong sekarang gini, saya pernah nempeleng Anda. Salah kan saya, dosa kan. Terus saya minta maaf sama Allah, ya Allah ampunilah aku pernah menempeleng sahabat saya. Terus Allah bilang, bentar minta maaf dulu sama dia. Kalau Anda tidak maafkan saya, Allah tidak memaafkan saya, betul enggak? Jelas ya. Nah, jadi begitu pentingnya Rahman baru Rahim. Jadi saya menjawabnya hanya beberapa dimensi Pak Rich, kira-kira yang bisa difahami teman-teman dan langsung bermanfaat. Intinya sederhana bahwa tasawuf itu tidak hanya dibutuhkan oleh semua orang Islam, tapi dibutuhkan oleh semua manusia, yaitu
meneliti dirinya sampai ke tingkat yang paling rohaniah gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like Assalamualaikum, selamat datang di Bawah 5 Iya. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Banon bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video Bawah 5 Iya ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Ulasan yang pertama, pada kutipan video Sinau Bareng kali ini, kita akan belajar kepada seorang penanya yang menanyakan kepada Banon perihal apa manfaat tasawuf di dalam kehidupan sosial secara umum atau secara luas. Dan berikut ini kurang lebih jawaban yang Banon tawarkan. Jadi di awal, sebelum Banon menjawab, beliau terlebih dahulu memberikan beberapa disclaimer. Disclaimer yang pertama, jawaban yang akan Banon sampaikan tidak akan semendalam sebagaimana jika beliau berbicara berdua. Kemudian, disclaimer kedua, Banon mengerti bahwa si penanya sebenarnya sudah sangat tahu jawabannya. Akan tetapi, si penanya ingin mensodakohkan pertanyaan itu agar menjadi pengetahuan kita bersama. Kemudian, pointer selanjutnya, Banon memulai jawabannya. Yang pertama, Banon perlahan-lahan menjelaskan dengan memberi perumpamaan atau contoh-contoh untuk terlebih dahulu membentuk kerangka jawaban. Contoh yang pertama adalah Banon membahas perihal syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Dari situ kemudian Banon menyederhanakannya kepada makanan. Jadi syariatnya itu makanan, tarekat itu membangun sehat, hakikatnya itu mencari sehat, ma'rifatnya itu sehat. Sampai sini selanjutnya Banon menggarisbawahi yang intinya adalah keempat hal itu, yakni syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat itu tidak bisa dipisahkan. Artinya tidak mungkin makan tanpa ada urusan kesehatan, dan tidak mungkin juga orang ingin sehat tanpa makan, alias tidak bisa orang mencapai sehat tanpa makan minum. Nah, jadi keempat hal itu adalah satu kesatuan. Selanjutnya, Banon pun memberikan contoh yang lainnya seperti sholat. Tidak mungkin orang sholat tanpa kerinduan kepada Allah, dan tidak mungkin juga orang sholat tanpa ingat Allah. Kemudian Banon pun kembali menggarisbawahi yang intinya, nah jadi tidak mungkin ada orang menjalankan syariat tanpa hakikat, dan syariat hakikat ini adalah jalan mencapai ma'rifat. Nah, ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu adalah tercapainya sesuatu. Misalkan dulu Anda tidak tahu TV, kemudian menjadi tahu TV. Itu adalah ma'rifat kecil. Sampai sini kemudian Banon mengingatkan kembali bahwa tasawuf itu tidak bisa dihindarkan karena semua orang membutuhkan tasawuf. Selanjutnya,
Bahan garis bawahi yang intinya tasawuf itu adalah penyadaran dan penikmatan kerinduan dan pengabdian kepada Allah. Maka ada yang jalannya dengan zikir dan sebagainya. Sampai sini, jika kita mencoba untuk sedikit memasuki pintu yang sudah Bahnun bukakan, maka kurang lebih begini. Pertama, perihal syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Mungkin sederhananya begini. Misalkan kita berada di Semarang, kemudian ingin menuju ke Candi Prambanan. Nah, syariat itu jalannya. Artinya, di jalan ketika akan menuju ke Candi Prambanan itu ada rambu-rambu yang harus dipatuhi agar selamat sampai ke candi. Sedangkan thariqat itu caranya. Jadi, caranya ke Candi Prambanan itu berbeda-beda. Ada yang thariqatnya naik motor, naik mobil, jalan kaki, atau mungkin mau beranggang juga silahkan. Dan juga thariqatnya dari Semarang mau lewat Ambarawa, Magelang, Jogja, baru Prambanan. Atau thariqatnya mau lewat Salatiga, terus Solo, baru Prambanan. Atau mungkin thariqatnya dari Semarang mau lewat Temanggung, Wonosobo, Magelang, Jogja, Prambanan juga silakan. Intinya thariqat itu caranya, dan caranya itu berbeda-beda. Sementara hakikat itu tujuannya. Jadi hakikat adalah menuju ke Candi Prambanan. Kemudian yang terakhir adalah makrifat. Makrifat adalah tercapainya tujuan itu, sehingga bermakrifat atau menjadi tahu, oh ini toh Candi Prambanan begini ini. Dulur-dulur, berikut itu hanya sekadar untuk sedikit belajar memasuki pintu yang sudah Bahnun bukakan dan juga untuk belajar mengembangkannya. Kemudian, pointer selanjutnya, Bahnun memberikan contoh yang lainnya untuk kembali membangun kerangka jawaban. Jadi, selanjutnya, Bahnun membahas perihal orang Korea itu pekerjaan beres, gaji besar, kesejahteraan terjamin. Namun, mereka menjadi mesin besar yang namanya industri. Dan mereka sangat profesional dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Namun, sepulang dari tempat mereka bekerja, setelah 1 hari penuh tidak bertemu dengan dirinya, kemudian pulang ke rumah. Mereka kebingungan, artinya mereka itu tidak mengenal siapa mereka, dari mana mereka, dan akan kemana mereka. Karena selama sehari penuh mereka hanya menjadi mesin besar industri dan tidak bertemu dengan diri mereka sendiri. Sehingga saat mereka selesai bekerja dan bertemu dengan diri mereka, maka mereka kebingungan dan tidak mengenal personalitas diri mereka. Kemudian di dalam kebingungan itu mereka pun ke kafe, ke clubbing dan sejenisnya, kemudian minum dan tertidur. Selanjutnya esok kembali bekerja. Terus menerus seperti itu sepanjang hidupnya. Artinya mereka itu tidak tahu asal-muasal dan tujuan dari kehidupan ini. Sementara kita di Indonesia, kita memiliki banyak cara untuk dapat bertemu diri kita. Kita mengerti asal-muasal dan tujuan hidup karena kita mengenal Tuhan. Di Indonesia, kita punya yasinan, zikir, sholawatan, maulidan, kuliah subuh, kenduran, syukuran, dan masih banyak lagi. Dan itu adalah jalan kita untuk dapat bertemu diri kita dan Tuhan. Karena barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia mengenal Tuhan. Sampai di sini kemudian Bahnun lebih menjabarkan perihal hal tersebut dengan membahas perihal personalitas dan identitas. Pada pointer ini intinya kurang lebih begini. Jadi personalitas itu segala sesuatu yang Allah takdirkan atau segala sesuatu yang dari Allah murni yang kita tidak bisa menentukannya. Misalkan di KTP kita tertera tanggal lahir, itu adalah personalitas kita karena Allah yang mentakdirkan kita terlahir di dunia. Jam, tanggal, waktunya Allah lah yang menentukannya. Namun bagaimana jika ada yang berpikir begini, loh kan sekarang ada sesar, itu kan zaman sekarang banyak orang tuanya yang menginginkan anaknya terlahir di hari dan tanggal tertentu. Nah sekarang bagaimana jika kita coba sedikit untuk mundur ke belakang? Siapakah yang menentukan terbentuknya sel telur dan sel sperma untuk dapat jadi janin?
Dan siapa juga yang menentukan waktunya? Bahkan siapa juga yang menentukan hari, tanggal, jam, dan waktunya ditiupkan roh kepada janin itu? Jawabannya sudah pasti Allah. Sehingga lahirnya seseorang mau disesar atau tidak misalnya, tetap saja jika saat itu Tuhan tidak menentukan awal tahun 2002 misalkan tertiupnya roh, maka mana mungkin bisa disesar beberapa bulan setelahnya. Artinya tetap Tuhanlah yang menentukan. Karena mau bagaimanapun jika Tuhan tidak berkenan maka tidak dapat hamil. Dan jika tidak hamil maka apa yang mau disesar di tahun 2022 bulan atau tanggal tertentu itu. Intinya katakanlah misalkan walaupun manusia dapat menentukan tanggal dan hari kelahiran, itu karena sudah ada beberapa rentetan yang sebelumnya telah Allah takdirkan. Artinya tidak bisa kok mentang-mentang bisa sesar kemudian jika kita nikah tanggal 6 Oktober 2019 misalkan, terus sesaat kita sudah menikah itu kemudian kita menentukan, saya ingin menentukan saya punya anak tanggal 6 Oktober tahun 2022, nanti sesar tanggal segitu. Tetap tidak bisa karena kita tidak punya kemampuan sejauh itu. Tetap hanya Allah lah yang menentukan kapan kita awal mengandung dan seterusnya. Sehingga yang tertera pada KTP berupa tanggal lahir itu benar adanya bahwa itu adalah personalitas. Artinya personalitas itu Allah lah yang menentukan. Nah, sedangkan identitas adalah segala hal dari diri kita yang kitalah yang menentukan. Misalkan kita bekerja di kantor kan pilihan kita, karena bisa juga kita memilih untuk kerja di warung contohnya. Garis besarnya intinya adalah jika personalitas itu yang Allah tentukan, sedangkan jika identitas adalah pilihan kita. Pointer selanjutnya, setelah Mbah Nun ngendiko perihal personalitas dan identitas, kemudian beliau menarik kepada yang sebelumnya telah beliau ungkapkan perihal orang Korea atau orang yang di luar Indonesia yang mereka tidak mengenal personalitas atau diri mereka. Mbah Nun ngendiko, nah jadi ketika Anda bekerja itu Anda sedang menjalani identitas Anda. Tapi begitu Anda pulang ke rumah, temuilah personalitas Anda. Artinya, temuilah dirimu yang sejati, dirimu yang dari Allah melalui orang tuamu dan leluhurmu. Itu yang dilupakan di Indonesia. Orang Indonesia tidak menghargai leluhurnya. Orang Indonesia tidak menghargai asal-usulnya. Sampai di sini, kemudian Mbah Nun ngendiko perihal ketela, getuk, keripik, dan kolak. Intinya, pada pointer ini kurang lebih begini. Jadi, orang Indonesia sekarang lebih mementingkan identitas daripada personalitas. Kemudian yang Mbah Nun contohkan adalah, sekarang kita itu kalau sudah jadi NU, Muhammadiyah, atau yang lainnya itu lebih mementingkan Muhammadiyah, NU, dan yang lainnya itu. Padahal itu kan identitas, sedangkan personalitasnya adalah Islam. Kemudian Mbah Nun membuat perumpamaan, jadi ketela itu dari Allah, sedangkan getuk, keripik, kolak itu buatan manusia. Pada contoh ini kemudian Mbah Nun menggarisbawahi, jadi teman-teman sekarang ayo kita kembali ke ketela. Jangan meributkan antara getuk, keripik, dan kolak. Artinya jangan menomorsatukan getuk, keripik, atau kolak. Akan tetapi nomorsatukanlah ketela. Sampai sini kemudian Mbah Nun pun ngendiko, jadi kalau orang Jawa mendengar bunyi jago, dia menginterpres dengan bunyi kukuruyuk. Sementara kalau orang Sunda kong korong kong dan orang Madura kukurunuk. Selanjutnya Mbah Nun bertanya, siapa yang benar, kukuruyuk, kongkorongkong, atau kukurunuk? Nah, bermacam-macam jawaban yang jamaah lontarkan. Hingga kemudian Mbah Nun ngendiko bahwa yang benar itu ayamnya. Karena ayamnya itu personalitas. Allah bikin seperti itu, kemudian kita mencoba menginterpretasikannya. Ada yang kukuruyuk, ada yang kongkorongkong, dan seterusnya. Pointer selanjutnya yang Mbah Nun contohkan adalah pohon, bahwa pohon itu adalah ciptaan Allah.
Artinya pohon itu personalitas. Kemudian manusia dengan akal dan teknologinya membuat triplek, kursi, meja, gagang pisau dari pohon yang Tuhan ciptakan. Sampai sini kemudian Bahnun menggarisbawahi bahwa Anda tidak bisa berhenti pada kayu tanpa menyadari pohon, dan Anda tidak bisa menyadari pohon tanpa kesadaran kepada akar dan tanahnya. Bahkan Anda tidak bisa berhenti kepada tanah tanpa menyadari yang menciptakan tanah, bumi, galaksi, dan seluruh alam semesta. Nah, itulah yang namanya tasawuf, menelusuri kesadaran sampai ke pangkal kehidupan. Pangkal kehidupan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak ada Allah, maka tidak ada manusia, jin, setan, dan seterusnya. Sehingga jangan membenci setan, karena setan juga ciptaan Allah. Hanya saja jangan mengikuti setan, namun tidak perlu membencinya, karena dia adalah sparring partner kita agar melatih iman kita menjadi kuat. Sebagaimana para pemain tinju hebat, mereka memiliki partner yang hebat sehingga mereka menjadi hebat. Jadi tidak usah membenci siapapun saja, karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Intinya pada pointer ini Bahnun menawarkan kepada kita untuk tidak usah membenci siapapun dan apapun saja. Kemudian pointer yang terakhir Bahnun bahas perihal Rahman dan Rahim. Intinya pada pointer ini adalah Rahman itu cinta yang meluas, sedangkan Rahim itu cinta yang mendalam. Jadi dari semua rangkaian jawaban yang Bahnun mentikokan itu, kunci yang dapat saya tangkap intinya adalah semua orang tidak bisa mengelakkan tasawuf, karena tasawuf itu adalah menelusuri segala hal sampai ke pangkalnya, dan pangkal dari segala hal itu adalah Allah. Sehingga jika kita ingin menyatu dengan Allah, maka kita juga harus mencintai siapapun dan apapun saja. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinubareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja, dan semua yang sudah saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we